Hai, kalian udah tahu belum film The Pursuit of Happiness? Kalau belum, simak yuk video aku karena di video aku ini aku mau mereview tentang film tersebut. Film tersebut menceritakan tentang kisah nyata seorang pria yang bernama Chris Gardner. Dia bertemu dengan ayahnya saat dia berumur 28 tahun untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, dia memutuskan jika dia mempunyai anak tersebut harus mengetahui siapa dia. Chris Gardner merupakan seorang yang pekerja keras. Dia menghabiskan tabungan seumur hidupnya untuk membeli mesin medis. Mesin medis ini dijual kepada rumah sakit yang ia tawari sendiri. Dia tidak pernah kenal lelah. Dia selalu mencoba menjualnya dengan menawar-nawarkan, mendatangi rumah sakit, dan sebagainya. Hingga suatu ketika, dia bertemu dengan seorang pria yang memiliki mobil yang sangat indah. Dia bertanya pada pria tersebut, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan mobil tersebut?" Lalu pria tersebut menjawab, "Saya bekerja di pialang saham." Seketika matanya melihat kepada perusahaan yang disebutkan oleh pria tersebut. Dia sangat heran mengapa semua orang yang bekerja di situ sangat senang, sangat happy, sedangkan dia menderita. Setelah bertahun-tahun ini, memang mesin medisnya itu terjual. Namun beberapa tahun kemudian mesin medisnya tidak pernah terjual lagi. Dan akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Tapi dia tidak pernah kenal lelah. Dia terus berusaha agar mesin medis tersebut terjual habis. Tapi dia mempunyai istri, dan istrinya itu tidak tahan karena masalah ekonomi yang dideritanya. Karena sudah 3 bulan ini dia tidak pernah membayar sewa rumah karena tidak mempunyai uang. Dan istrinya harus membanting tulang bekerja dari shift pagi sampai shift malam agar bisa membayar uang sewa tersebut. Dia memiliki satu anak laki-laki, dan anak tersebut ia sering titipkan di rumah seseorang, dan sambil bekerja dia menitipkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk melamar ke pialang saham tersebut sebagai seseorang yang sedang magang. Untuk percobaannya dia selalu gagal, dan dia lebih meyakinkan kepada direktur perusahaan tersebut bahwa dia bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan apa yang dia inginkan. Lalu saat itu dia benar-benar tidak mempunyai uang sama sekali untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dia dipanggil oleh polisi saat dia sedang mengecat apartemennya karena biar dia tidak diusir dari rumah yang sewa tersebut. Jadi dia dipanggil oleh polisi karena dia tidak membayar tilang. Lalu dia pergi ke kantor polisi, dan besoknya dia harus wawancara dengan pakaian yang seadanya, dan masih ada cat di mana-mana, di badannya juga masih ada cat. Setelah mengikuti wawancara, akhirnya dia bisa meyakinkan seluruh orang yang berkewajiban di perusahaan tersebut. Dia akhirnya bisa magang di situ, tetapi seniornya selalu meremehkannya, selalu menyuruh-nyuruh dia karena mungkin dia anak magang. Bahkan dia pernah sampai telat janjian dengan klien karena seniornya harus meminta mengembalikan mobil di parkiran atau memindahkan mobil di parkiran, membelikan kopi dan yang lainnya. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan saat pada tanggal 25 September akhirnya dia mengalami kesulitan yang begitu sulit. Oleh pihak bank dia ditelepon bahwa sisa rekening yang dia punya itu sama bank tuh diambil, dan
hanya menyisakan beberapa dolar. Dia tidak mempunyai uang, lalu dia juga diusir dari rumah sewa bersama anaknya. Dia bingung akan tinggal kemana, tidak ada yang mau menerima dia, dan dia juga tidak memiliki uang. Dia sempat tidur di toilet kereta bawah tanah. Di situ dia benar-benar merasa bahwa hidup itu tidak adil. Setelah itu dia juga tidak mau membagikan kisah sedihnya kepada siapapun. Dia selalu berkata dia baik-baik saja. Dia hanya mempunyai satu mesin medis yang tersisa, dan itu pun sudah dengan keadaan rusak. Jadi dia tidak bisa untuk menjualnya. Tapi dari akhir film ini, akhirnya itu sangat bahagia. Akhirnya dia berhasil, dia juga bisa menjadi kaya. Dari film ini sih saya bisa mengambil bahwa kita juga harus bekerja keras, tidak pantang menyerah, karena pasti ada kebahagiaan di balik. Mungkin sekian yang bisa saya ceritakan tentang film ini.